Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Sudah Pertama dari kelas 12 TKJ. Kali ini saya akan menganalisis fungsi dan tata cara pengamanan server layanan pada jaringan menggunakan Cisco paket Tracer. Jadi untuk tahap pertamanya adalah konfigurasi IP terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan konfigurasi IP pada server. Kita bisa ke desktop, IP configuration, masukkan semisal ini kita menggunakan 1.2. Untuk gateway-nya pilih satu. Dan jika sudah, kita ke PC terlebih dahulu sebelum ke router. 2.1, 2.3, sorry, 2.1 untuk gateway. Dan server kita langsung saja karena nanti biar sekalian. Itu kita masukkan IP dari server. Untuk PC 2, masukkan IP configuration-nya. Dari tempat gateway-nya pilih satu. Nah, juga sudah konfigurasi di bagian PC dan server, kita konfigurasi lagi di router. Kita tambahkan IP untuk server yang satu jaringan, lalu kita tambahkan IP untuk switch yang satu jaringan. Jika jika sudah konfigurasi IP pada seluruh, lalu kita akan lanjut ke server, di mana kita akan membuat beberapa layanan seperti HTTP, FTP, DNS, email. Di HTTP kita oke. Jadi kita on kan untuk di bagian HTTP, lalu kita ke bagian DNS. Jadi kita buat domain name system terlebih dahulu, misalkan www.sekolah.com. Kita on kan, address-nya adalah IP dari server. Kita add, jika sudah kita call email. Di email ini kita on kan, kita masukkan domain misalkan sekolah.com, misalnya adalah siswa dan passwordnya 23. Kita tambahkan, jika sudah kita aktifkan, di sini saya menggunakan default username dan passwordnya yaitu Cisco dan Cisco. Jadi tidak ada tambahan untuk username di bagian FTP. Nah, jika sudah semua, kita coba tes koneksi menggunakan PC. Kan kita coba tes untuk akses ke browser yang ada di server dari PC. Tes via HTTP. Nah, di sini kita masukkan HTTP URL-nya, HTTP. Nanti bisa menggunakan IP atau domain and system tadi. Kita tinggal search, lalu muncullah web yang sudah kita web yang ada di server tadi menggunakan URL. Berarti untuk akses HTTP di PC sudah berhasil ya. Lalu kita coba akses yang FTP, kita bisa ke command prompt,
kita FTP lalu masukkan IP dari server. Berhasil, Cisco dan Cisco. Untuk FTP kita berhasil akses yang ada di server melalui PC. Lalu kita bisa untuk tes email kita bisa konfigurasi emailnya, kita masukkan kita name, email address, server itu server dari IP dari server, username dan password tadi yang kita buat, lalu kita bisa save. Di sini kita bisa ke compose untuk send, coba apa ya, mengirimkan sebuah pesan melalui ke email tersebut. Kita coba send, lalu di sini ada status send sukses, kita bisa cek di receive. Di receive ini nanti ada apa ya, history atau pesan yang terkirim ke email ini. Bisa kita lihat untuk pesannya adalah tes email yang seperti kita coba tadi. Jadi untuk tes email dari server ke PC sudah berhasil, HTTP, FTP, dan email sudah berhasil, begitu pula dengan DNS. Sekarang kita akan mencoba dengan ASL. Konfigurasinya itu ada di router. Jadi kita masuk ke router terlebih dahulu. Kita exit dulu supaya lebih jelas untuk tahapannya. Dari router enable kita bisa konfigurasi terminal. Lalu di sini kita bisa akses list surat deni TCP host. Kita masukkan IP dari PC yang mau kita blokir untuk aksesnya. Misalkan di PC 2 IP kita adalah 2.4, jadi kita akan uh, blokir untuk IP dari 2.4 yaitu PC 2. Untuk hostnya adalah IP dari server sendiri. Lalu untuk uh, port yang kita blokir adalah 21 atau apa namanya, FTP. Jika sudah kita bisa enter, lalu kita lakukan hal yang sama tapi untuk HTTP. Jadi kita ganti saja portnya ke 80 untuk HTTP. Kita enter. Jika sudah kita akses list 100 per menit 100 per menit IP untuk mengizinkan akses semua traffic secara untuk mengizinkan traffic yang lain secara normal. Jadi selain dari FTP dan HTTP memiliki traffic yang normal atau tidak terblokir. Jika sudah kita bisa masuk ke apa namanya, server. Kita bisa masuk ke G01. Kita masuk ke flash Ethernet yang terhubung ke switch. Misalkan G01, lalu di sini kita tambahkan IP access group 100 pun tidak sip. Nah, setelah melakukan pengamanan server, yaitu kita memblokir FTP dan juga HTTP pada PC 2, kita coba tes untuk apakah pemblokiran ini sudah berhasil untuk tidak mengizinkan PC 2 mengakses FTP. Kalau misal sudah berhasil terblokir, untuk koneksi ke FTP sendiri akan gagal dan disconnect seperti ini. Jadi kita tidak, kalau misalkan di PC 1 itu kan waktu FTP akan muncul username, jadi kita bisa login. Sedangkan kalau sudah terblokir maka akan error dan ya tidak bisa terkoneksi lalu disconnect. Untuk FTP kita berhasil memblokir, lalu bagaimana dengan HTTP? Apakah juga berhasil? Kita bisa tes melalui web browser pada PC 2. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk tes apakah HTTP sudah terblokir di PC 2 untuk mengakses HTTP di server.
Kita bisa masukkan HTTP. Karena tadi kita pakai IP, kita coba pakai domainnya, domain and system. Karena sudah diblokir, harusnya request timeout. Tinggal tunggu saja. Apakah di PC2 sudah terblokir atau malah kita masih bisa mengakses website yang ada di server melalui HTTP. Nah, karena tadi sudah kita blokir, jadi hasilnya request timeout gitu. Berbeda dengan di PC sebelumnya, kita bisa mengakses untuk web web yang ada di server melalui HTTP. Oke, setelah konfigurasi semua konfigurasi selesai dan kita juga sudah melakukan pemblokiran menggunakan ACL untuk HTTP dan FTP, sekarang saya ingin mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Untuk HTTP-nya bisa diakses oleh PC1 tapi tidak dengan PC2. Begitu pula dengan FTP bisa diakses PC1 tapi tidak dengan PC2. Untuk email DNS masih sama, kedua PC masih dapat mengakses karena kita cuma melakukan pemblokiran terhadap FTP dan juga HTTP. Lalu untuk kombinasi ACL dengan firewall dapat meningkatkan keamanan server karena ACL itu menyaring traffic berdasarkan IP, protokol, dan port secara sederhana. Firewall mampu melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, stateful inspection, mendeteksi pola serangan, serta memberikan fitur logging. Dengan ACL dan firewall, server akan dilindungi dari akses ilegal sekaligus dari ancaman yang lebih kompleks, seperti serangan DOS, spoofing, dan malware. Lalu untuk analisis kelebihan dan kekurangan dari ACL sendiri, ACL kelebihannya konfigurasinya sederhana, mudah diterapkan langsung di router. Lalu untuk efisiensi untuk memfilter akses dasar berdasarkan IP dan dapat digunakan untuk mengontrol akses secara spesifik. Misalnya kita hanya memblokir satu host tertentu seperti tadi kita hanya memblokir PC2. Untuk kekurangannya sendiri, ACL tidak mendukung enkripsi, hanya bisa izinkan atau ditolak. Sulit dikelola pada jaringan besar dengan banyak aturan. Tidak bisa mendeteksi serangan kompleks atau pola berbahaya, keamanannya terbatas, sehingga masih perlu tambahan firewall. Lalu untuk layanan yang aktif pada server itu ada HTTP, FTP, DNS, dan email. Dan tabel hasil uji aksesnya adalah PC1 dan 2. Seperti tadi, PC1 dan 2 bisa mengakses email dan DNS. Sedangkan untuk HTTP dan FTP hanya PC1 dan PC2 tidak bisa mengaksesnya. Mungkin sekian saja dari saya untuk video menganalisis fungsi dan cara pengamanan server layanan pada jaringan pada Cisco Packet Tracer kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.